في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha selalu berhubungan dengan kisah Nabi Ibrahim yang diuji oleh Allah dengan menyembelih Ismail putranya. Dengan keteguhan imannya, Nabi Ibrahim bisa melewati itu. Mengapa Nabi Ibrahim menerima ujian yang sangat berat itu? Dan apa yang membuat ujian tersebut diberikan kepadanya? Simak penjelasannya dengan menonton video ini sampai selesai. Tekan tombol subscribe, klik like, dan share untuk perkembangan channel ini. Hari Raya Idul Adha, selain berhubungan dengan ibadah haji di Tanah Suci, umat Islam juga memaknainya sebagai peringatan kisah Nabi Ibrahim yang mengorbankan putranya Nabi Ismail. Hampir semua, terutama umat Islam, sudah mengetahui kisah pengorbanan tersebut yang akhirnya kurban tersebut diganti oleh Allah menjadi penyembelihan seekor domba. Pengorbanan Nabi Ibrahim tersebut tentunya merupakan pesan bagi seluruh umat agar meneladani sikap patuh, taat, dan takwa seorang hamba Allah terhadap penciptanya. Di mana Nabi Ibrahim diberi ujian oleh Allah begitu berat, namun keimanan kepada Allah tidak tergoyahkan. Sebelum mendapat ujian kurban yang sangat berat ini, rupanya Nabi Ibrahim telah seringkali didera berbagai cobaan dari Allah. Namun beliau tetap tegar dan sabar dalam menghadapinya, sehingga Allah memberinya anugerah sebagai Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Sebuah titel kehormatan Al-Khalil yang ternyata mengundang pertanyaan malaikat kepada Allah. Mengapa menjadikan Nabi Ibrahim kekasih Allah, padahal ia selalu terlihat sibuk urusan kekayaan dan keluarganya? Merujuk pada kitab Mishkatul Anwar yang menyebutkan bahwa konon kala itu Nabi Ibrahim memiliki 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Di dalam riwayat lain malahan disebutkan hingga 12.000 ekor ternak. Pada suatu hari ada seseorang yang bertanya pada sang nabi, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Lalu dijawab oleh beliau, "Ini semua milik Allah, tapi saat ini masih menjadi milikku. Namun jika suatu saat Allah menghendaki, tentu akan aku serahkan semuanya. Jangankan ternak, jika Allah meminta anak kesayanganku pun pasti akan aku serahkan." Pernyataan Nabi Ibrahim inilah yang kemudian dijadikan dasar dari ujian Allah menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Dari sinilah Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak agar beliau mengorbankan putranya yang baru berusia 7 tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Itulah ternyata awal mula Nabi Ibrahim akhirnya mendapat ujian yang sangat berat. Bahkan ketika hendak mulai melaksanakannya pun, Nabi Ibrahim, sang istri Siti Hajar, dan putra mereka yang akan dijadikan korban Nabi Ismail masih juga mendapat godaan dari iblis yang meminta mereka untuk membatalkan niatnya. Hingga mereka melempari iblis dengan batu hingga lari terbirit-birit. Inilah yang kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, melempar jumroh di Mina. Wallahu a'lam bishawab.